Walaupun saya orang hukum, tapi saya nyatakan saat ini saya tidak percaya dengan hukum, saya hanya percaya dengan Tuhan. Nah iya, apalagi saya yang penyelenggara hukum. Justru Iya. saya aja seperti Kan sama-sama, Bu. Iya. Kita Saya kayak malah apa, yang penyelenggara hukum. Izin Ngeri merinding. sekali ya. Merinding Banget dong. berarti hukum untuk Indonesia ini ya. Iya. Seorang Kalian yang penyelenggara hukum dengan pengacara Seperti itu. sudah tidak percaya terhadap hukum itu sendiri. Merinding saya sebagai warga negara Indonesia yang biasa-biasa aja. Iya, makanya ngeri banget gitu. Terus mau kemana kita melarikan sebuah persoalan kita gitu loh. Tapi jangan khawatir. Jika ada persoalan. Jangan Merinding khawatir. saya, Pak. Ya, karena saat ini dari partai kita Gerindra diwakili oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman. Iya. Beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, sedang mempersiapkan KUHP dan KUHAP yang baru, Iya, yang dimana untuk pengacara ya, untuk pengacara. yang dimana masyarakat akan lebih powerful ketimbang yang berwajib. Iya. Dan untuk Jadi pengacara porsinya yang berwenang tidak dikurangi, tapi porsinya masyarakat atau yang mewakili masyarakat yaitu advokat dinaikkan. Dulu kita saksi tidak perlu didampingi, dari saksi akhirnya kita jadi tersangka. Oke. Tapi saat ini nanti ya kita sama-sama doakan lah ya. Pada saat dipanggil jadi saksi kita udah bisa didampingi. Pengacara sudah bisa menyatakan keberatan. Jangan intimidasi klien saya. Kalau sekarang pengacara tuh duduk diem, nggak boleh ngomong. Mendampingi saksinya tuh ya. Mau saksi mau tersangka diem, nggak boleh ngomong. Oke. Kalau besok kita doakan ini ketok palu, pengacara boleh menyatakan keberatan. Penyidik saya keberatan, jangan tekan klien saya. Penyidik jangan intervensi tekan klien saya. Itu bisa. Bisa mencegah gitu ya, Bang ya. Ya bisa. Kalau di luar mah itu udah ya Bang, soalnya aku sering hobi nonton Ya film di The luar dari Crime. dulu. Di luar Di dari luar, dulu. di luar mah film The Crime itu aku hobi banget. Gitu loh. Jadi gini, memang saat ini mungkin yang dikatakan masa transisi ya. Hukum lagi kacau-kacau balaunya. Semua lagi berpikir bagaimana kantongnya masing-masing. Ya. Ya, paham. Jadi ya kita doakan saja rencana-rencana ini bisa memperbaiki hukum Indonesia, karena saat ini emang sedang tidak inilah, kalau saya bilang apa sih, saya lihat sidang ini kita Mirzani gembar-gembornya pemerasan, Oke. pencucian uang. Pertanyaan saya nggak usah ngomong bicara di sini sebagai pengacara lah, sebagai orang goblok aja. Ya sebagai netizen lah Bang. Nggak, sebagai orang goblok. Kalau netizen banyak kan pinter. Kalau Sebagai goblok orang enggak goblok. Bang. Setahu saya, mana ada sih kasus pemerasan tapi korbannya yang dari awal, dari pertama menghubungi mencari si pelaku. Ya benar. Pada fakta persidangan kemarin, saya mendampingi Dr. Oki. Dr. Oki memiliki bukti yang lengkap, percakapan, chat, WA, telepon, video call, bahwa selama 9 kali dari awal si korbanlah yang mengejar atau menghubungi Dr. Oki klien saya. Untuk apa? Untuk bisa disambungkan dengan Nikita Mirzani. Jujur saya kaget kemarin. Saya kaget. Sebelum masuk ke ruang sidang saya kaget. Jadi yang sebenarnya begini Dok dari awal. Iya Bang Sunan, saya memang tidak mau ngomong karena saya mau bawa ini ke persidangan. Kalau saya ngomong di depan, nanti mereka manuver. Oh ya udah. Yang penting Dok, apa yang dokter sampaikan di pengadilan, karena dokter juga akan disumpah, katakan yang sebenarnya, katakan apa yang dokter punya buktinya dan dokter alami dan ketahui. Jangan lebih, jangan kurang. Oke. Saya kaget loh. Dia kasih lihat nih loh Bang. Hai Oki, apa kabar gitu kan? Video call, telepon, nggak diangkat sama dokter Oki. Iya sampai 9 kali ini. Iya, itu saya lihat sendiri soalnya. Akhirnya nge-DM, Oki, saya WA kok nggak dijawab, gitu kan? Masih belum dijawab sama Oki. Artinya, kalau kita bicara, saya nggak bicara pencucian uangnya dulu, saya bicara pemerasannya dulu.
ada seorang korban atau menyatakan dirinya korban itu mencari-cari si pelaku pemerasan. Kayak seolah-olah tolong peras gue dong, tolong peras gue, nanti gue mau laporin lu. Tuh kan gue jadi balik lagi deh, keluar lagi aslinya gue. Ya, bener banget ya. Ya, lalu setahu saya, segoblok-gobloknya saya baru pernah dengar sih yang namanya kasus keras pemerasan itu Si korban mencari pelaku. bisa dinego, bisa dicicil. Kayak kredit aja Bang ya. Iya, ya lucu sih. Kayak kreditan aja ya Bang ya. Nggak sampai situ. Apa yang membuat si korban begitu takutnya sehingga mau menyerahkan duit 4 miliar? Itu poin plusnya. Ada apa? Oke, saya cerita pengalaman pribadi saya. Di Siap, Bang. 2010, saya pernah berhadapan dengan LSM terbesar di Indonesia, pendukung Presiden SBY. Saya dilaporkan untuk sesuatu yang saya tidak lakukan sama sekali. Lalu setelah mereka melaporkan saya, mereka hubungi saya, mereka ajak saya ketemu. Mereka bilang gini, Nan, lo kan lagi naik daun nih, lo lagi dampingin Julia Perez, Emma Waroka, ini itu. Kalau ini kasus lanjut gimana? Kasus apa bang? Lo dilaporin. Laporin apa? Wah, saya nggak ngelakuin bang. Udahlah, lo minta maaf aja tuh sama pelapor. Lo kasih uang damai aja 500 juta. Karena saya tidak melakukan apa yang dia tuduh, saya tidak takut. Saya bilang, ayo bang kita lanjut sampai gelar perkara. Artinya, secara psikologi manusiawi yang waras, ketika kita tidak melakukan sesuatu kesalahan, buat apa kita mau mengeluarkan duit? Benar itu benar. Ini pengalaman pribadi saya. Iya benar itu bang. 500 juta kecil buat saya, bukan uang banyak. Bukan seperti kayak 4M, 5M, enggak. Tapi kenapa saya nggak kasih? Ya karena saya nggak ngelakuin apa-apa. Gitu loh. Jadi saya agak bingung nih pemerasan zaman sekarang gimana ya gitu loh. Nggak usah ini deh. Pemerasan di jalan aja deh, di terminal. Itu preman, bagi duit sini. Berapa? 20.000. Waduh bang, saya nggak punya 20.000 bang. Cuman punya 5.000. Digebukin nggak? Digebukin. Harus 20.000. Atau bisa nggak orang bilang, bang besok ya bang, saya cicil bang. Mana bisa? Bisa. Udahlah. Makanya saya bilang, saya saat ini cuma percaya sama Tuhan. Emang ada tuh di terminal keliaran para korban. Preman sini dong, coba rampok Eke dong. Keliling ini minta dirampok. Ini kebetulan ada ibu ya. Iya. Verdi Sambo, Pak Jenderal tuh kawan saya baik. Iya. Ya, saya kenal beliau, dekat dengan beliau dari zaman beliau AKBP, dan dia tidak berubah sama saya walaupun dia pada saat itu sudah kadipropam. Iya. Saya tegur, dia balas, saya WhatsApp, dia balas, saya telepon, dia angkat. Tapi coba lihat, sepowerful itu, ketika Tuhan marah, bisa kepleset sama orang kecil, Bahkan. ya nggak? Ya bisa tumbang ya bang. Iya, powerful. Dia 3 Kapolri percaya sama dia. Tapi kalau Tuhan udah marah, bisa selesai sama orang kecil. Ya apapun bisa terjadi ya bang. Nah itulah kita harus percaya. Dalam kasus Nikita Mirzani, ya biarin aja Tuhan yang bekerja. Nah bang, sorry bang aku potong. Menurut abang sebagai ini ya pengacara lah gitu ya, kasus Nikita ini bisa gol nggak bang? Maaf Bu, saya keberatan. Saya bukan pengacara, kalau di luar Oke. Daripada pengadilan dan sebagai kantor polisi. netizen ya, sebagai Nah. netizen. Dan saya lupa Bu. Serius nih bang, menurut abang pribadi gimana bang? apanya? Nikita bisa
gol nggak? Maksudnya bisa keluar nggak? Kalau saya melihat peristiwa ini masih 50% 50% ya. 50-50 ya bang ya. Manisnya mungkin nih kita diketok palu bisa pulang pas dengan masa penahanan. Bisa, itu yang manisnya ya. Tapi kalau nggak pulang, tapi ini kita nggak akan dihukum berat-berat karena beresiko. Gitu loh. Jadi gini, saya tuh kepengen lihat keadilan ya. Artinya ini kita pasti ada salahnya. Nah, tolonglah hukum nih kita dengan sesuai perbuatannya, jangan dilebihin. Iya benar. Begitu juga sebaliknya, saya yakin si pelapor juga ada dosanya, ada salahnya. Kan harusnya sama-sama dong, equal, sama-sama apa ya, berjalan tuh hukum buat mereka berdua. Iya. Sesuai dengan kesalahannya ya bang ya. Masing-masing, betul. Ya bang. Saya ingat waktu saya dampingin klien saya almarhum Julia Perez. Di mana kawan saya Dewi Persik waktu itu berantem sama Julia Perez. Dua-duanya lapor polisi, dua-duanya masuk. Nah iya benar. Iya benar. Benar. Sesuai dengan kesalahannya ya. Iya, sama-sama 3 bulan putusannya. Oke. Terlepas siapa duluan yang menyerang. Tapi karena dua-duanya ada luka, Iya mereka cakar-cakaran. soalnya. dua-duanya lapor, ya dua-duanya masuk. Gitu. Dan dua-duanya sama 3 bulan ya bang ya. Sama, itu adil saya bilang. Iya. Zaman itu adil. Paham. 50% jauh banget ya bang. Iya, memang kalau lihat kayak begini perjalanan saya aja bingung kok. Nggak usah teman-teman. Netizen orang awam hukum saya aja bingung. Katanya kasus pemerasan, tapi kemarin bersaksi ngomongnya saya dikatain abu-abu, keluarga saya jadi masuk rumah sakit, nama saya tercemar. Lebih pribadi. Pencemaran malah ke pencemaran ya bang ya. Tapi kita harapkan mungkin ini jalannya Tuhan. Kalau yang terbukti pencemarannya, ya artinya nih kita nggak akan lama. Tapi di sana ngotot loh bang, harus 20. TPPU-nya harus berjalan. Mana bisa 20 tahun emang tuh nih kita siapa? Itu udah TPPU-nya harus berjalan. Mereka Emang nih kita tuh penjahat kayak apa harus dihukum puluhan tahun? Emang dia motong orang, bunuh orang banyak. aneh mereka itu. Yang jelas-jelas pihak sana yang meracun orang banyak ya bang ya. Oke, kita ngomong soal skincare ya. Ya, Jadi mungkin teman-teman belum tahu, saya itu sudah lama jadi pengacara pengusaha skincare maupun pabrik skincare. Ya. Ya, artinya saya banyak tahu dan saya tahu apa itu produk skincare. Saya tahu pengusaha-pengusaha yang barangnya bisa merugikan masyarakat. Saya tahu pabriknya di mana. Maka saya turun ke mereka. Saya cuma bilang begini. Lo mau dagang, lo mau bisnis, lo mau kaya, gua kagak pikirin. Yang penting lo berdua bayar gua. Profesional ya bang ya. Dan yang paling penting selain bayar gua, lo mesti jaga kesehatan masyarakat. Kalau lo nggak jaga itu, gue sendiri yang akan masukin lo pada. Bang Yadi. Selamat malam, dengan kantor polisi bisa saya bantu? Terus Siap salah bu, ada ibu polisi lupa saya. lanjut bang. Bentar, Lanjut bang. izin keluar ya. Izin keluar dulu bentar, ada ini. Oke. Ya. Lanjut bang. Terus Ya, jadi gini loh, intinya saya tuh cari makan, cari uang. Tapi saya tidak mau menghalalkan segala cara sehingga bisa menzolimi orang. Saya nggak mau. Jadi saat ini ada pengusaha skincare maupun pabrik skincare yang saya ultimatum. Saya jadi pengacara kalian, tapi kalian jangan pernah merugikan masyarakat, apapun alasannya. Begitu.
Terus Bang, waktu itu kan Abang pernah bikin statement kalau nggak salah setelah Abang dari kantor DPR ya, bahwa Abang sudah mengantongi barang bukti dari apa sih korban-korban skincare. Nah, Itu kelanjutannya gimana Bang? di DPR waktu itu saya datang bersama Doktif dan pimpinan langsung ketua eh, perlindungan konsumen nasional ya. Di situ saya diminta untuk jadi ketua Ya, bidang hukum perlindungan konsumen. iya ya. Diminta oleh ketua Badan Perlindungan Konsumen maupun anggota DPR RI. Bahkan pada saat itu sudah dipublikasi di hadapan media. Ya. Namun apa daya? Mafia-mafia skincare mungkin lebih kuat. Donatur-donaturnya. Sehingga sampai detik ini saya belum juga dilantik. Saya belum juga diberikan SK. Ada apa ini? Iya sih Bang ya. Iya. Ya nggak apa-apa, makanya saya bilang udah zaman sekarang saya udah nggak percaya apa-apa kecuali Tuhan, biar Tuhan yang bekerja nanti. Terus yang melapor korban-korban yang melapor ke Abang gimana Bang kelanjutannya? Gimana? Waktu itu kan Abang bikin statement bahwa Abang mengantongi beberapa korban yang melapor ke Abang. Terus kelanjutannya gimana? Jadi waktu di DPR itu kan dibuka semua, siapa korbannya, apa yang dialami, barang buktinya apa, gitu loh. Dan kayak sekarang nih ya, Mas Uya Kuya, dia itu sekarang anggota Dewan di Komisi Kesehatan. Ya, saya pesen kemarin, bro, tetap jadi orang baik yang menjaga kesehatan masyarakat, bro. Karena lu ditempatin sama Tuhan, sama Allah, di posisi sekarang, pastilah harus menjadi sesuatu. Gitu loh. Intinya, kita punya teman, kita punya klien ketika dia memang salah dan bisa merugikan banyak orang, jangan segan kita tegur. Ditegur nggak mau, dinasihatin nggak mau, ya kita hajar. Prinsip hidup saya begitu. Nah Bang, Abang kan katanya kan tadi kan bilang Abang banyak tentang skincare. Ada telepon nih masuk. Baru mau nanya itu, kan tadi banyak mengetahui tentang skincare kan. Mau nanya itu kalau menurut Abang, apa namanya yang si Resa itu merupakan produk atau gimana? Kok pada diem sih? Pada terharu Bang Sunan lagi udah dengerin Bang Sunan telepon deh mental. lagi nelpon dia. Ayo siapa tuh yang suara rokok sek sek sek. Nona de Bakta. Oke lanjut ya. Sambil nunggu Bang Sunan tadi ya. Lanjut ngobrolnya. Masa tadi sampai jam 7 pagi? Aku Kanggo kan. Itu ada suara kodok di mana ya? Oh aku di kolam Oh, oh. kolam. Saya kira memang di mana Mbak rumah ini? Aku di Bali, aku di Bali. Oh, gitu. Makan di belakang itu kan ada taman besar. Terus ada kolamnya. Hujan tadi kan, udah berapa hari ini hujan jadinya ini. Kodok biasa. Masih ini ya di situ. Masih ada kodok ya. Jadi masih bisa denger kodok ngorek ya. Iya sih. Karena kan di samping rumah itu sawah. Tapi itu kok Mas Uya Kuya sudah sudah berstatement itu di TikToknya, di YouTube-nya, kalau memang itu Reza Gladys itunya dinyatakan tidak terdaftar di BPOM, ya mau disikat sama dia. Oh berarti Oh dia gitu. berarti Iya, dia udah. memenuhi janjinya. ini ya.
Udah berstatement tuh, buka aja di TikToknya, di YouTube juga ada kok. Berarti dia memenuhi janjinya. Si SS kan juga mau disikat itu yang datang-datang kemarin itu toh. Yang datang-datang ke pengadilan kan. Terus sekarang udah banyak bermunculan juga apa yang ibu-ibu yang pakai skincare itu, ya korbannya itu apa dari Reza Gladys itu banyak yang udah banyak pada naik. Udah mulai berani keluar ya Bun ya. Iya. Tapi itu tuh statement video lama itu, Bu. Oh lama. Itu video lama itu. Oh, tapi dia menyampaikan Video yang mana Bang? menyebutkan nama Reza Gladys. Di up lagi, iya di up lagi. Iya, maksud saya oke walaupun video lama itu kan disebutkan Reza Gladys siapapun itu nggak pandang bulu mau Reza Kalau Gladys dulu siapa. kayaknya dia nggak nyebutin nama Reza Gladys deh. Ini Reza Gladys kok yang disebutkan langsung. Kalau dulu enggak deh Bang. Disebutkan loh tadi. Sebut Berarti juga, baru Bun. berarti Bunda. Nanti saya Sebut cek juga deh. kok, Bun. Yang Iya, dulu boleh, juga boleh, nggak Din. sebut juga. Masa Oh, sih gitu. disebut dulu? Iya, SS dan Reza katanya kan. Reza Dibilang. Gladys. Yang itu disebut tadi tuh. Oh, itu lama itu ya? Iya, di pagi-pagi ambiar, iya betul. Mau tanya Bang Sunan tadi kayak ke ini malah udah turun. Telepon Ada deh. telepon tadi. Kalau Iya, pengacara kan bener. nggak pernah berhenti terima telepon temenku aja. Kalau deket dia itu kadang-kadang bisa sebel. Telepon ya terima. Mau nanya VT-nya Jam 2. tentang gugupnya yang namanya Bella, malah dia turun. Iya, bentar lagi. Emangnya si Sansa itu mantan polisi juga dulu ya? Bukan lah. Bukan Kak, Masa sih? bukan. Tadi aku ngedenger di Mungkin mana? Kak Jero, Hah? Bukan. Bukan lah, sahabat polisi suaminya itu. yang mantan polisi. Nah, kalau dia sahabat polisi. Mantannya. Oh kalau dia mantan preman. Dia aktivis. kelihatan. Oh dia udah cerai sama suaminya. Iya. Udah. Iya, suaminya Kenal katanya sama dia yang itu. dulu Baru kenal polisi. ini baru ketahui ini dia. Istri juga bukan istri pertama, itu kabarnya istri kedua juga. Oh, oh istri kedua. Iya, kabarnya sih. Itu. Nggak akan betah lah laki-laki sama model kayak begitu. Ada ini apa dia sama Bang Sunan ya? Tadi ngeliat VT-nya Bang Sunan, bahas dia aja. Karena kan Bang Sunan kan diituin dulu, disenggol dulu sama dia toh. Kalau nggak Tapi udah minta maaf katanya VT-nya. siapa? Si Zanca. VT-nya ke Bang Sunan. Lihat komenan Bang Sunan di IG story. Di Bang Sunannya apa di dianya? Di Bang Sunan. Takut dia. Iya, udah Ngatain minta orang maaf, pintar. udah dimaafkan. Tapi benar ya Bang Senses ya, room sebelah menghilang gitu, Menghilang komal-komal sebelah. Nggak kayak kemarin Abang, dari aktif, kemarin pasif. teriak-teriak mulu deh. Tadi pagi teriak, tadi siang teriak, malam teriak. Kayaknya udah pada almarhum kali malam ini. Napasnya itu kan jadinya udah kembang kempis. Iya, bisa. Kalau kita mah semalam aja di sini ketawa-tawa ngakak mulu. Sampai tiduran ya. sampai ini ya. Oh yang kalau ketiduran tuh udah dalam apa namanya tahap keseriusan. Makanan tuh. sehari-hari kan. Iya. Udah serius. Akhirnya kita udah gak ketawa-tawa lagi kan, baru plak tidur. Iya.